Halo, Joko CC di sini dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas data link layer pada jaringan komputer. Data link layer itu adalah layer kedua dari 7 layer OC. Layer kedua ini berfungsi untuk menyiapkan paket yang diterimanya dari layer yang di atas, kemudian untuk dikirim sesuai dengan media yang digunakan. Jadi data link layer bertanggung jawab untuk pertukaran frame nanti, bukan paket, tapi frame, karena paketnya dienkapsulasi menjadi frame, di mana frame itu nanti sifat pertukarannya antar node melalui media pada jaringan fisik, baik sifatnya nanti wired atau wireless. Nah, si data link layer melakukan tugas itu dengan cara yang pertama adalah melakukan enkapsulasi terhadap PDU layer 3, yaitu paket yang biasanya dibuat oleh si protokol IP. Paket ini kemudian akan ditambahkan header dan trailer di bagian depan dan di bagian belakang untuk menjadikannya sebuah frame. Nah, karakteristik frame ini sangat spesifik pada media yang digunakan dan protokol yang digunakan. Pada header dari frame nanti, si data link layer akan menambahkan informasi-informasi tambahan, khususnya di sini adalah alamat node berikutnya. Tolong diperhatikan, saya tidak menggunakan bahasa host, melainkan bahasa node, karena host itu adalah unit PC-nya, unit komputer, unit perangkat yang mendapatkan IP-nya. Bisa saja berupa komputer, laptop, ataupun CCTV IP, ataupun televisi, ataupun smart kulkas, dan yang lainnya. Tapi kalau kita bicara node, ini mengacu ke kartu jaringannya. Jadi kartu jaringan yang mana? Tolong diingat, sebuah host bisa jadi memiliki lebih dari satu kartu jaringan. Sehingga frame itu, konteks pembicaranya adalah dari kartu jaringan satu ke kartu jaringan yang lain. Ya. Nah, disebut dengan frame dan sifatnya ada di layer 2. Jadi, belum tentu pengalamatan yang diletakkan pada sebuah frame itu adalah pengalamatan tujuan akhir. Kalau memang perangkatnya sejaringan, nanti ada satu switch misalnya, dianggap satu jaringan di layer 3, dan bisa terkoneksi secara langsung di layer 2-nya dalam broadcast domain yang sama, maka itu adalah alamat node akhir. Tapi kalau dikirim keluar dari jaringan lokalnya, maka akan menjadi alamat node berikutnya saja, bukan alamat node akhir. Gitu ya. Nah, di sini si data link layer sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu logical link control sublayer dan media access control sublayer. Terlihat di sini, LLC sublayer dan MAC sublayer. Di mana nanti protokol-protokol yang umum kita kenal untuk akses media seperti Ethernet, wireless LAN, WAN, terus mungkin yang baru bahkan ada Zigbee gitu ya, atau untuk seluler misalnya 3G, 4G, itu akan mencakup fungsi dari media access sublayer dan physical layernya. Sedangkan LLC sublayernya, logical link control sublayernya, itu diatur di protokol IEEE 802.2 yang namanya sama, logical link control. Sifatnya masih software yang warna biru ini. Sedangkan begitu warna yang hijau ini, Ethernet, WLAN, dan seterusnya, itu standar-standar protokol yang sangat spesifik media. Mari kita bahas dulu yang pertama, si logical link control. Logical link control mendefinisikan proses software yang menyediakan layanan jaringan untuk layer di atasnya. Jadi memberikan layanan pada protokol di layer di atasnya. Misalnya IP, IPX, ya, IP versi 4, IP versi 6, AppleTalk, dan seterusnya. Jadi LLC mengambil protokol data unit dari layer atas saat mau dikirimkan. Protokol data unit layer yang di atas disebut paket. Dan paket ini ditambahkan kode pada bagian depannya. Header kode yang mengidentifikasikan protokol layer 3 yang digunakan. Sedangkan sublayer media access control kerjaannya lebih berat. Kerjaannya lebih kompleks. Karena dia mendefinisikan proses akses media yang dilakukan oleh hardware. Media access control menambahkan frame dengan pengalamatan dan pembatasan data sesuai dengan karakteristik signaling media.
Jadi beda media, beda gaya. Beda protokol, medianya sama pun beda gaya. Nah, tiap media akan memiliki karakteristik physical signaling yang pasti berbeda-beda. Jadi frame yang dihasilkan juga akan berbeda-beda. Di mana nanti pada akhirnya si frame itu yang sudah jadi akan dikirim melalui physical layer dalam bentuk 0 dan 1, dalam format 0 dan 1 yang dikonversikan sesuai dengan medianya. Kalian ingat kembali atau simak video terkait dengan physical layer ya, tentang proses encoding dan signaling. Nah, jadi nanti saat dikirimkan dari pengirim ke penerima itu jadi seperti stream of bit. Stream of bit ini stream aliran ya, bit, aliran bit. Nah, gimana sih penerima nanti membedakan ini titik awal dan titik akhir? Kita bisa analogikan seperti sebuah kereta api, maka harus ada lokomotif pembuka dan lokomotif penutup. Jadi ini harus tercantumkan, terdefinisikan dalam struktur frame-nya. Sehingga sebuah struktur frame akan terdiri dari header, payload atau cargo, dan trailer yang berisi informasi seperti error check di bagian belakangnya. Kargonya itu nanti adalah paket, umumnya paket IP, PDU layer 3. Antar frame nanti akan diberikan framing break dan ada pola kode tertentu yang digunakan sebagai penanda awal dan akhir frame. Untuk masing-masing protokol akan berbeda satu dan yang lain. Tujuannya adalah memberikan kode signal fisik di mana saat si penerima nanti node penerima kemudian memahami bahwa ini adalah awal frame, ini adalah akhir frame. Dan kode spesifik itu nanti tidak boleh dipakai di dalam urutan kode data yang nanti sebagai kargo dari si header tersebut. Nah, itu tujuan nanti prosesnya di encoding supaya nanti kode-kode ini menjadi unik. Jadi, sebuah frame pada umumnya akan memiliki start and stop indicator field, penanda pembuka dan penutup ya. Kemudian nama atau pengalamatan, kemudian tipe PDU yang disimpan dalam frame, kemudian ada kode quality control, kemudian kargonya sendiri, PDU layer 3, dan terakhir adalah trailer untuk deteksi error dan penanda akhir. Atau kita analogikan tadi si lokomotif penutup. Ini umumnya, tapi tidak semua protokol layer 2 akan memiliki field yang sama. Jadi tidak berlaku sama rata untuk semua protokol. Ini hanya kaidah dan gambaran umum, normalnya akan memiliki struktur seperti itu. Protokol pada layer 2 itu yang ngembangin ada banyak. Ada standar dari IEEE, standar ITU, standar ISO, dan ANSI. Di antaranya di sini bisa dilihat di layar, IEEE mengeluarkan standar si LLC-nya sendiri 802.2, 802.3 untuk Ethernet dan turunannya yang masih digunakan sampai saat ini, sampai gigabit Ethernet ya. Terus wireless, Wi-Fi yang kita gunakan di 802.11 itu juga keluaran IEEE termasuk Bluetooth dan WiMAX. Dari itu ada Asynchronous Digital Subscriber Line, ADSL, kemudian frame relay, dari ISO ada HDLC, dan ANSI ada Fiber Distributed Data. Memang mungkin yang ketiga ini tidak umum di kalangan consumer atau di awam karena memang protokol-protokolnya dipakai di belakang layar oleh si ISP. Demikian penjelasan untuk data link layer. Jangan lupa like dan subscribe dan pastikan untuk menyimak bagian kedua, media access control. Terima kasih, saya Joko Sese undur diri. Bye-bye.